Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 23 dan ayat 26 sampai dengan ayat 31. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Keluaran 14 ayat 21 sampai 23 dan ayat 26 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kuasa Allah Maha Besar, ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif.
Sesuatu yang tampak mustahil sungguh-sungguh terjadi saat angin badai mengubah arus sungai Mississippi yang dahsyat. Pada bulan Agustus tahun 2021, badai Ida menyapu pesisir Louisiana dan mengakibatkan aliran negatif, yang berarti air justru mengalir ke hulu selama beberapa jam. Para ahli memperkirakan bahwa selama siklus hidupnya, suatu badai dapat menghasilkan energi setara dengan 10.000 bom nuklir. Energi dahsyat yang dapat mengubah arah aliran air itu membuat saya memahami respons bangsa Israel terhadap aliran negatif, yang jauh lebih signifikan sebagaimana tercatat dalam kitab Keluaran. Saat melarikan diri dari bangsa Mesir yang telah berabad-abad memperbudak mereka, bangsa Israel pun tiba di tepi Laut Merah. Di hadapan mereka terbentang air yang amat luas, dan di belakang mereka ada pasukan Mesir yang bersenjata. Dalam situasi yang nyaris mustahil itu, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut, diselamatkan dengan kuasa sedahsyat itu. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Sangat wajar jika kita merasa kagum setelah mengalami besarnya kuasa Allah. Namun, tidak hanya sampai di situ, bangsa Israel juga percaya kepada Tuhan. Saat mengalami kuasa Allah di tengah alam ciptaannya, kita pun dapat mengagumi kebesarannya dan memilih percaya kepadanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda pernah mengalami kuasa Allah dinyatakan di tengah alam ciptaannya? Bagaimana hal itu membuat Anda semakin mempercayainya? Hal ini patut kamu ketahui. Beberapa kritikus mencoba untuk menemukan kontradiksi dalam Keluaran 14 ayat 21. Mereka menyatakan bahwa pertama-tama dikatakan bahwa Musa membelah laut, kemudian teks menyatakan Allah yang melakukannya. Sebenarnya tidak ada kontradiksi. Jelas Allah yang memerintahkan Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya." Allah melakukan hal serupa dalam Keluaran 4, ketika tongkat Musa berubah menjadi ular. Allah seringkali menggunakan tongkat atau tangan Musa atau Harun untuk menjatuhkan tulah, tetapi selalu Allah yang melakukan tindakan supernatural itu. Pujian yang benar di tempat yang salah. Apa artinya? Takut akan Allah. Bagi orang yang tidak percaya, takut akan Allah adalah takut kepada penghakiman Allah dan kematian kekal, yang merupakan pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Bagi orang percaya, takut akan Allah lebih mengenai sesuatu yang sama sekali berbeda. Rasa takut dari orang-orang percaya adalah rasa hormat kepada Allah. Ibrani 12 ayat 28-29 adalah gambaran yang baik untuk hal ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Rasa hormat dan takjub inilah arti dari takut akan Allah. Bagi orang-orang Kristen, inilah faktor yang memotivasi kita untuk berserah pada Sang Pencipta alam semesta. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan." Kecuali kalau kita memahami siapakah Allah itu, dan mengembangkan rasa takut yang penuh hormat kepadanya, kita tidak akan memiliki kebijaksanaan yang sejati.
Ulangan 10 ayat 12 dan ayat 20-21 mencatat, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri." Takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, dan, terutama, mengasihi Dia. Banyak yang memiliki kecenderungan untuk merendahkan bobot dari takut akan Allah, bagi orang percaya sebagai sekedar menghormati Allah. Walaupun rasa hormat jelas termasuk dalam konsep takut akan Allah, namun takut akan Allah lebih dari itu. Bagi orang percaya, rasa takut akan Allah, yang alkitabiah, termasuk memahami betapa besar kebencian Allah terhadap dosa, dan takut akan penghakimannya terhadap dosa juga dalam hidup orang percaya. Ibrani 12 ayat 5-11 menggambarkan disiplin Allah bagi orang percaya. Sekalipun hal itu diakukan dalam kasih, hal itu tetaplah menakutkan. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Kita perlu takut akan disiplin darinya, dan karena itu berusaha menghidupi kehidupan kita dengan cara yang berkenan kepadanya. Orang percaya tidak merasa ketakutan kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa ketakutan kepadanya. Kita memiliki janjinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita memegang janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Takut akan Allah berarti memiliki rasa hormat hingga berdampak kepada cara hidup kita. Takut akan Allah lebih mengenai menghormatinya, tunduk kepada disiplinnya, dan menyembahnya dengan takjub. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah pencipta kami, tolonglah aku semakin mempercayai-Mu di saat aku menyaksikan kuasa-Mu dinyatakan dengan ajaib. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak.
Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.